Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Purwitayasa pertama dengan NIM 20240140273 dari kelas B. Saya mau menjawab pertanyaan dari Haikal 3 semester 4 UCP 3. Yang pertama yaitu di era kecerdasan buatan AI yang terus berkembang, banyak teknologi dikembangkan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai agama. Berdasarkan paradigma Islam dalam pengembangan teks, analisalah bagaimana umat Islam seharusnya menyikapi perkembangan teknologi seperti AI agar tidak bertentangan dengan akidah dan syariat Islam. Di sini dalam paradigma Islam, pengembangan teks termasuk AI harus bersumber dari akidah Islam dan sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Teks boleh netral nilai atau bebas dari tuntunan wahyu. Sikap yang benar. Yang pertama, AI digunakan sebagai alat ibadah, bukan untuk menyimpang dari syariah. Yang kedua, menolak aplikasi AI yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti robot seks, pemalsuan digital, atau AI untuk perjudian. Yang ketiga, AI diarahkan untuk maslahat umat, misalnya dalam pendidikan, kesehatan, atau dakwah. Pertanyaan kedua yaitu, salah satu rambu dalam pengembangan teks dalam Islam adalah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Berikut contoh nyata dari kehidupan modern saat ini, misalnya di bidang teknologi informatika, yang sesuai dan tidak sesuai dengan prinsip dan jelaskan alasannya. Yang pertama itu contoh sesuai. Aplikasi Al-Quran digital, platform pembelajaran dari Islam. Alasan, menyebarkan ilmu yang bermanfaat dan mempermudah ibadah. Al-Quran Surat Al-Alaq ayat 5 dan Al-Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Contoh tidak sesuai. Penggunaan AI untuk membuat deepfake pornografi atau berita hoax. Alasan, merusak kehormatan, menyebarkan kebohongan. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat ke-6 bertentangan dengan prinsip keilmuan Islam. Pertanyaan yang ketiga yaitu, banyak anak muda saat ini yang menggunakan teknologi hanya untuk hiburan, seperti media sosial dan game online. Berdasarkan kajian potensi akal dan kalbu dalam pengembangan teks menurut Islam, bagaimana Anda menilai perilaku ini? Apa solusi Islam yang bisa didapatkan agar teknologi bisa dimanfaatkan untuk pengembangan diri dan peradabannya? Yang pertama, penilaian. 1. Penggunaan teknologi hanya untuk hiburan menunjukkan penyalahgunaan potensi akal dan kolbu. Padahal Islam mendorong manusia untuk menggunakan akal untuk berpikir, memahami, dan meneliti. Solusi Islam yang pertama, mengedukasi generasi muda tentang fungsi teknologi sebagai sarana ibadah dan pengembangan peradaban. Yang kedua, membuat konten Islam edukatif dari media sosial dan platform digital agar anak muda tertarik belajar sambil terhibur. Pertanyaan selanjutnya yaitu keempat, menurut Anda, mengapa generasi muda saat ini kurang tertarik membaca dan memahami Al-Quran padahal di dalamnya terdapat banyak isyarat isyarat ilmiah? Analisa penyebabnya dan berikan dua solusi agar Al-Quran kembali menjadi sumber inspirasi ilmu. Yang pertama, penyebab. 1. Gaya hidup instan dan dominasi hiburan. Kedua, minimnya penguasaan bahasa Arab dan pemahaman tafsir ilmiah. Solusinya yang pertama yaitu integrasi tafsir ilmiah dalam kurikulum dan dakwah. Yang kedua, pemanfaatan teknologi untuk membuat Al-Quran lebih menarik. Misalnya, aplikasi tafsir interaktif atau game edukasi Islam. Sekian dari jawaban dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.